Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Sherly, Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan Izzah hadiah. Semoga hadiah ini bermanfaat bagi Izzah dan keluarga. Salam sayang dari Izzah buat Ibu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Video yang teman-teman barusan saksikan adalah video ucapan terima kasih banyak dari Ijah Qurrata Ain. Ya, seperti itu namanya. Putri terbaik milik Maluku Utara yang sudah mengharumkan Indonesia di kancah internasional, tepatnya pada event Musabaqah Tilawatil Quran. Menjuarai juara 1 di Qatar. Dahsyat. Ijah Qurrata Ain, sang putri terbaik milik Maluku Utara. Luar biasa. Kita patut ucapkan terima kasih banyak. Kita memberikan aplaus terbanyak untuk Ijah yang sudah mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Luar biasa. Saya kira torehan seperti Ijah inilah yang mesti harus disebarluaskan ke semua penjuru agar Indonesia dan media-media Indonesia kemudian bisa meliput hal ini. Dan saya kira ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Ijah telah mengharumkan nama kebesaran Indonesia di dunia, di kancah internasional, dengan suaranya yang merdu, dengan suaranya yang berlafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Tuhan, disampaikan Ijah, dibacakan Ijah dengan suara merdunya di kancah internasional. Luar biasa. Dan terima kasih banyak saya sampaikan untuk kedua kalinya kepada Bu Sherly Juanda yang sudah menelpon secara langsung Ijah untuk memberikan ucapan terima kasihnya kepada Ijah. Saya kira ini rasa kemanusiaan dan kepekaan yang dahsyat. Ya, orang bakalan menafsirkan bahwa ini adalah satu hal yang politis, satu hal yang dimanfaatkan oleh Bu Sherly, ya, mengambil momentum kemenangan Ijah ini sebagai bentuk bagian daripada ya langkah politik untuk mencitrakan diri, untuk meyakinkan masyarakat Maluku Utara bahwa beliau memiliki rasa kepekaan dan kemanusiaan untuk 5 tahun mendatang. Dan beliau ingin memastikan bahwa beliau itu sejujurnya adalah layak untuk memimpin Maluku Utara sepanjang 1 periode mendatang. Ya, saya kira banyak pihak akan kemudian, terutama adalah pihak-pihak tertentu ya, mohon maaf dalam tanda petik, kemudian akan berperspektif seperti itu. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak ingin mengambil sisi politik praktisnya, tetapi saya ingin mengucapkan satu hal berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sherly ini. Saya kira satu hal, rasa kepekaan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Bu Sherly ini, saya kira ini satu hal yang perlu kita apresiasikan. Terlebih dahulu, untuk lebih jauh kita bicara menyangkut soal masalah Bu Sherly, apakah kemudian gerakannya ini adalah bernilai politis atau tidak, mari kita sama-sama saksikan. Apakah kemudian Bu Sherly baru pertama kali melakukan hal ini ataukah justru sebaliknya? Rupanya begitu kemudian kita telusuri, rasa kemanusiaan dan kepekaan ini sudah dilakukan sejak dari Morotai gitu. Dan saya kira satu hal yang wajar ketika kemudian hari ini dilakukan oleh Bu Sherly saat dia terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara. Dan saya kira wajar saja. Jika kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa ini bernilai politis, saya kira juga pun wajar. Dan begitulah kekuasaan politik tidak bisa dilepaskan daripada kerja-kerja politik. Kan begitu. Tapi mari, saya tidak mau bahas soal masalah hal itu. Tapi yang ingin saya bahas adalah menyangkut soal masalah sisi kemanusiaan dan sisi kepekaannya ini. Inilah yang mesti kita harapkan teman-teman sekalian. Saya kira kepekaan dan rasa kemanusiaan yang dimiliki dan dilakukan oleh Bu Sherly hari ini, kita harapkan tidak sebatas pada ucapan terima kasih kepada Ijah yang sudah menorehkan prestasi terbaik di kancah internasional ini, yang sudah membawakan nama harum Maluku Utara dan Indonesia di kancah internasional ini. Tetapi kita mengharapkan bahwa rasa kemanusiaan, ya, rasa kepekaan atas situasi fenomena yang berkembang di Maluku Utara ini, kita harapkan itu selalu menghiasi relung-relung hati kebijakan politik Bu Sherly sepanjang 1 periode mendatang. Kita mengharapkan kemudian sisi kepekaan ini selalu ada, sisi kemanusiaan ini selalu ada di tengah kebijakan-kebijakan politik yang ingin diambil oleh Bu Sherly ketika tengah menjalankan kekuasaannya sebagai gubernur
terpilih Maluku Utara sepanjang satu periode mendatang. Kita mengharapkan itu. Kita mengharapkan semoga sisi kemanusiaan, kepekaan ini selalu ada di sana. Karena memang akan ada banyak fenomena-fenomena sosial masyarakat yang akan berkembang pada tahun-tahun mendatang. Ya, tentu itu akan ada. Dan yang kita butuhkan pada situasi-situasi fenomenal ini adalah kepekaan dan kemanusiaan yang harus ada pada jiwa kepemimpinan seorang pemimpin di Maluku Utara itu sendiri. So, tentunya Bu Shirley kita mintakan sisi kemanusiaan dan kepekaannya ini harus selalu ada di setiap kekuasaannya sepanjang satu periode mendatang. Agar apa? Agar setiap persoalan-persoalan mendasar di Maluku Utara bisa dapat terselesaikan dengan baik. Terselesaikan dengan kebijaksanaan yang baik dari Bu Shirley Juanda. Terlepas daripada apakah kemudian yang dilakukan oleh Bu Shirley ini adalah kerja politik, pencitraan ataukah tidak, saya kira teman-teman sekalian kita punya harapan terbesar bahwa ketika Bu Shirley menjalankan kekuasaannya sepanjang satu periode mendatang, kita harapkan semoga sisi kemanusiaan dan sisi kemanusiaan ini selalu ada dalam jiwa Bu Shirley untuk selalu mengambil kebijakan-kebijakan politik itu selalu bersandar pada sisi kepekaan dan sisi kemanusiaannya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pandangan rekan-rekan berkaitan dengan persoalan ini? Silahkan tuangkan komentar rekan-rekan sekalian di kolom komentar. Bagaimana pandangan teman-teman sekalian berkaitan dengan persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.